Tengah adalah salah satu provinsi terbesar di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, budaya yang beragam, serta manusia yang masih menjaga kuat adat dan tradisi leluhurnya. Kini Jawa Tengah berusia 72 tahun sudah. Sebuah perjalanan panjang telah ditorehkan dalam catatan sejarah. 15 kali pemimpin berganti. Lalu, apa kabar Jawa Tengah saat ini? Di era Gubernur Ganjar Pranowo, Jawa Tengah terus mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan program pembangunan hingga tatanan kehidupan masyarakatnya. Sehingga, provinsi dengan 35 kabupaten kota ini dikenal sebagai provinsi yang adem ayem, nyaman, ramah, toleransi, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan kualitas hidup masyarakat terus diupayakan melalui program di semua lini pembangunan. Di sektor pendidikan, yang menjadi salah satu modal dasar pembangunan sumber daya manusia, Jawa Tengah merintis program sekolah tanpa sekat, pelatihan demokrasi dan pemilu, gender, dan anti korupsi. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan SMKN Jateng yang gratis untuk siswa miskin, kelas olahraga, pembangunan unit sekolah baru di daerah blank spot, hingga ngaji bersama gubernur dan wakil gubernur. Sampai dengan tahun 2021, SMK Negeri Jawa Tengah telah meluluskan 1.796 siswa. Dan lebih dari 65%-nya telah bekerja di perusahaan bergengsi di Indonesia. Di dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemprov Jawa Tengah memberikan bantuan keuangan desa, pemberian rumah sederhana layak huni, hingga program 1 OPD 1 Desa Dampingan untuk desa lebih sejahtera. Hasilnya, pada tahun 2021 total 3.029 desa telah mendapatkan bantuan peningkatan kualitas RTLH. Persentase jumlah penduduk miskin juga terus turun. Dari tahun 2020 sebesar 11,84% menjadi 11,79% di tahun 2021. Bagi pengajar keagamaan di Jawa Tengah, pemerintah terus mengupayakan kesejahteraan melalui bantuan insentif pengajar keagamaan, hibah kepada lembaga pendidikan keagamaan, serta hibah bidang keagamaan untuk sarana peribadatan. Sejak tahun 2019, telah rutin diberikan kepada 211.455 orang pengajar keagamaan senilai total 712 miliar rupiah. Di bidang pertanian dalam arti luas, Jawa Tengah terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok, harga komoditas, hingga kesejahteraan petani hingga nelayan melalui asuransi nelayan, kartu nelayan, hingga asuransi usaha tani padi atau AUTP. Sejak tahun 2020, 40.000 nelayan telah mendapat asuransi nelayan yang memberikan pertanggungan kecelakaan saat melakukan aktivitas penangkapan ikan hingga 120 juta rupiah. Sementara itu, sebanyak 8.741 nelayan telah menerima kartu nelayan sebagai bantuan BBM bersubsidi untuk mengurangi beban operasional nelayan kecil. Untuk program asuransi usaha tani padi, Jawa Tengah telah memberikan asuransi untuk lahan pertanian seluas 17.500 hektar. Atas usaha ini, Jawa Tengah meraih penghargaan peringkat 2 provinsi dengan kategori asuransi padi atau AUTP. Mulai tahun 2020, Jawa Tengah juga menetapkan kebijakan program Tuku Lemah oleh Omah. Program ini diperuntukkan bagi keluarga miskin yang belum punya rumah dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Dari tahun pertama sampai saat ini, telah terbangun 187 unit dan ditargetkan di tahun 2022 akan selesai 253 unit rumah di seluruh Jawa Tengah. Begitu pula dengan 55.000 rumah warga miskin telah menerima bantuan pemasangan listrik gratis sejak 2019. Program yang dilaksanakan melalui Dinas ESDM itu kini menargetkan total 70.000 sambungan di tahun 2022.
Untuk bantuan stimulan jamban di Jawa Tengah untuk saat ini telah mencapai 35.000 yang tersalurkan ke penerima. Program dari Dinas Kesehatan ini masih akan terus membagikan 7.181 paket jamban di tahun 2022. Bantuan jambanisasi ini pun mampu merubah pola hidup sehat masyarakat. Pemprov Jawa Tengah juga mendorong terwujudnya Desa Mandiri Energi dengan memberikan bantuan digester biogas. Sejak tahun 2018 hingga 2021, total sudah tersalurkan 270 digester biogas. Masyarakat dapat mengolah secara mandiri biogas dengan bahan baku limbah dan kotoran ternak. Di sektor transportasi umum, tidak luput dari perhatian pemerintah. Bus Trans Jateng yang dilaunching sejak 2017 kini memiliki 6 koridor operasional. Selain nyaman dan aman, transportasi bersistem bus rapid transit ini juga bertarif murah. Berdasarkan survei, keberadaan bus Trans Jateng mampu menurunkan biaya transportasi masyarakat sebesar Rp103.000. Di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo dan Taj Yassin Maimun, Jawa Tengah juga fokus dalam pelestarian alam dan lingkungan. Ada sebanyak 101 juta pohon yang telah ditanam untuk reboisasi dan penghijauan lahan. Upaya itu telah berhasil memulihkan 251.037 hektar lahan kritis di Jawa Tengah. Capaian-capaian program itu bukanlah catatan akhir. Jawa Tengah masih terus akan menempuh jalan pembangunan sebagai provinsi yang berpegang teguh pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jateng Gayeng, bangkit semakin sejahtera.